Perkenalkan, saya Nita Zakina Zahra, NIM 19150361002. Saya akan menjelaskan apa itu CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambahan kepada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Tujuan CRM. Tujuan dari pembuatan sistem informasi berbasis CRM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Fungsi CRM. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Selanjutnya, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Selanjutnya, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Dan selanjutnya, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Komponen dari CRM. Yang pertama adalah manajemen. Terkait dengan komponen manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah hubungan atau relationship. Komponen yang berikutnya adalah hubungan di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya adalah pelanggan atau customer. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan sedang dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun memperbaiki. Tahapan dalam CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama adalah memperoleh pelanggan yang baru. Untuk dapat memperoleh pelanggan baru, Anda harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk Anda. Selanjutnya adalah menambahkan nilai dari pelanggan. Terdapat dua cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya adalah mempertahankan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, Anda harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat dan juga dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang Anda miliki. Selanjutnya adalah manfaat CRM untuk bisnis. Yang pertama, mendapatkan pendapatan secara optimal.
meningkatkan time to market, mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional kerja, dan mendorong loyalitas pelanggan. Adapun jenis-jenis CRM. Yang pertama adalah CRM operasional. CRM operasional adalah jenis CRM yang paling umum dan populer di antara berbagai jenis industri bisnis. Biasanya CRM ini sesuai bisnis yang memiliki proses penjualan linear, seperti bisnis kecil. Namun, ini tidak berarti perusahaan besar seperti enterprise tidak dapat menggunakannya. Karena CRM operasional tidak terbatas hanya untuk satu jenis ataupun ukuran bisnis tertentu. Yang kedua adalah CRM analitik. CRM analitik dapat membantu manajemen atas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam menentukan cara terbaik melayani pelanggan. Fungsi utama CRM jenis ini adalah analisis data. Selanjutnya adalah CRM kolaboratif atau strategis. CRM kolaboratif atau strategis dapat membantu perusahaan untuk membagikan informasi pelanggan antara unit bisnis seperti tim sales, tim marketing, serta tim pendukung dan teknis. Contohnya, feedback dari tim customer service berguna bagi tim marketing untuk melakukan pendekatan ke pelanggan yang ditargetkan dengan produk atau jasa spesifik. Selanjutnya adalah CRM khusus industri. Beberapa penyediaan CRM menawarkan tipe sistem CRM yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan industri. Secara spesifik, sistem CRM tersebut dibuat untuk melayani kebutuhan istimewa masing-masing industri. Misalnya, seperti CRM perhotelan, CRM untuk perbankan, CRM pendidikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, CRM all-in-one. Tipe sistem CRM ini adalah yang paling lengkap di antara semuanya. Mengapa demikian? Sama seperti namanya, CRM ini memiliki fitur dari fungsi yang all-in-one sehingga dapat digunakan oleh bisnis dari jenis dan ukuran apapun, serta dapat diperuntukkan bagi seluruh departemen atau divisi perusahaan. Strategi menggunakan CRM dalam bisnis. CRM merupakan strategi bisnis pada perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, mengurangi biaya serta meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual dalam berhubungan dengan pelanggan. Pada gambar di samping adalah strategi CRM. 8 fondasi penting CRM platform. Yang pertama adalah vision. CRM yang sukses menuntut visi yang jelas agar dapat mengembangkan strategi dan melakukan implementasi untuk mencapainya. Dalam hal ini, visi CRM adalah bagaimana perusahaan yang berpusat pada pelanggan ingin terlihat dan dirasakan oleh pelanggan serta prospeknya, di mana ini mencakup leadership, market position, dan value proposition. Yang kedua adalah strategi. Strategi CRM bukanlah rencana implementasi atau peta jalan untuk perusahaan, namun strategi CRM adalah rencana nyata untuk mengambil arah dan tujuan dari strategi bisnis dan menetapkan bagaimana perusahaan akan membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada metrik. Ketujuh pondasi CRM sebelumnya akan sangat bergantung pada target kinerja dan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dalam hal ini, perusahaan perlu menetapkan tujuan CRM yang terukur dan memantau indikator CRM agar berhasil mengubah pelanggan menjadi aset. Yang keempat adalah collaboration. CRM yang baik berarti individu, tim,
dan seluruh perusahaan harus menjadi lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana penerapannya dibutuhkan kolaborasi antara tim atau interorganisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima adalah customer experience, yaitu pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan bisnis atau perusahaan merupakan hal penting yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi mereka tentang perusahaan, di mana nilai yang diberikan akan sangat penting dan mengaruhi bagaimana hubungan pelanggan ke depannya. Yang keenam adalah proses. Peningkatan CRM telah menyebabkan fokus pada pengerjaan ulang proses utama yang menyentuh pelanggan dan menanyakan proses mana yang penting bagi mereka. Hal ini juga dapat disebut sebagai reka ulang proses pelanggan atau customer process re-energizing. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses yang tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga mendukung proposisi nilai pelanggan, memberikan diferensi kompetitif dan berkontribusi pada pengalaman pelanggan yang diinginkan. Yang ketujuh adalah information. CRM yang sukses membutuhkan aliran informasi pelanggan di sekitar organisasi. Selain itu, CRM juga akan membutuhkan integrasi yang kuat antara sistem operasional dan analitis. Yang kedelapan adalah teknologi CRM yang merupakan enabler penting untuk setiap strategis bisnis CRM modern. Tetapi, teknologi hanyalah satu dari banyaknya fondasi CRM. Dengan demikian, Anda tidak hanya dapat memerhatikan aspek teknologi saja, tetapi juga aspek secara keseluruhan. Fitur yang harus dimiliki CRM yaitu laporan dashboard CRM, pelacak terhadap tim penjualan dan KPI, integrasi dan otomatisasi bisnis. Sekian dan terima kasih.